Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Adalah suatu sukacita yang besar karena kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan, dan kesehatian untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita pada saat ini. Sebelum memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh secara pribadi. Mari berdoa. Mari bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Mari bersyukur atas kesehatan dan berkat yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan mari berdoa untuk kesiapan hati kita dalam mengikuti ibadah ini. Amin. Memulai ibadah kita, mari berdiri dan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 5 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silahkan duduk. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab berkelanjutan yang terambil dari Bilangan 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-49. Saya ulang, pembacaan kita terambil dari Bilangan 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang berangka ganjil dan teman-teman membaca ayat yang berangka genap. Kita mulai. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Hitunglah jumlah Bani Hanat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam paut mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan bataan orang Kehat di kemah pertemuan ialah pengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian, mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atas. Di atas semuanya itu
mereka harus membentangkan sehelai kain permisi, lalu mendudungkannya dengan tandung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusap meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas isungan. Di atas mezbah dari emas itu, mereka harus membentangkan selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkannya sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu, meletakkannya di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eliezer, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, cukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segala kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, Hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan penangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang di atasnya tirai pintu kemah pertemuan. Layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang dikelilingnya kemah suci dan mezbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pintu pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan mereka,
pekerjaan jabatan-jabatan mereka di kemah pertemuan, papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci, haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Kita telah menghantam Tuhan bertubi-tubi dengan setiap dosa yang kita perbuat. Kepahitan, amarah, kesombongan, pengkhianatan, dan segala bentuk tindakan kita yang mendukakan hati Tuhan. Dia yang telah kita lukai, rela merendahkan dirinya, tubuhnya hancur, darahnya tercurah demi menanggung dosa kita. Lantas, dari setiap pengorbanan yang telah Ia lakukan, mengapa kita terus-menerus rela diperhamba oleh dosa? Apakah kita akan sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Sebab Lukas 6 ayat 36 sampai 37 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Saat ini, saya mengajak kita semua untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan,
dan mengaku dosa kita kepadanya dengan sikap doa. Mari mengaku dosa. Dari ketulusan kita mengaku dosa dan berduka atasnya, dengarkanlah kabar yang menyukacitakan ini. Jadi, ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Mari meresponi pengakuan dosa dan berita anugerah yang telah kita dengar dengan menyanyi dari nyanyian rohani 136, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, di depan mata Yesus. Kesalahanku, baitnya yang ketiga. Di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku perisamu. Depan mata Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tibalah saatnya kita untuk dibaharui dengan firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Antoni Sura STH dengan tema Dia Mencintaiku. Namun sebelum itu, mari memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 115, baitnya yang pertama, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh gembala, yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tombang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Kepada Pak Pendeta dengan kasih dipersilakan. Marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan oleh tuntunan Roh Kudus kami beribadah bersama PPGT Jemaat Silo Campagaya untuk mendengar firman Tuhan. Kuasailah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, yang kami akan renungkan Dia mencintaiku. Perangi kami dengan kuasa-Mu ya Allah, dan ampunilah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan pokok penekanan, Dia mencintaiku. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Terpujilah Kristus yang oleh Roh Kudus berkenan kepada kita membaca firman Tuhan ini. Topik kita, saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, Dia mencintai. Saudara-saudara, apakah cinta itu? Ini pertanyaan kita. Lalu, apa dasar kita mencintai? Kalau tema kita sekarang Dia mencintaiku, berarti Tuhan mencintai aku. Apa dasar kita sehingga kita dapat mengerti bahwa Dia mencintaiku? Saudara-saudara, di sini dalam bacaan kita mendengar tentang iman, kasih karunia, damai sejahtera. Itu yang dapat kita lihat dalam bacaan kita. Mari kita lihat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Apa itu iman? Pertanyaan kita, apa itu iman? Iman adalah respon positif Anda terhadap apa yang Allah telah lakukan.
Itu adalah respon Anda terhadap kasih karunia Allah. Bukan apa yang harus Anda lakukan yang membuat Allah bertindak bagi Anda. Anda hanya perlu meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan. Itulah iman. Karena itu Dia mencintaiku. Cinta Allah itu tertuju kepada manusia. Jadi keutamaan cinta kasih Allah adalah kepada manusia. Saudara-saudara, kalau dikatakan di sini kita dibenarkan karena iman oleh kasih karunia Allah, maka disinilah titik berangkat kita untuk menerapkan cinta itu sesungguhnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, biasanya atau sering terjadi kata cinta itu Anda dapatkan mencintai hanya kalau merasa dicintai secara mendalam oleh seseorang dan sebagainya. Sebenarnya cinta bukan objek dan tidak punya objek, saudara-saudara. Karena itu pertama, sifat cinta pertama adalah cinta tidak membedakan. Dapatkah Anda membayangkan sebuah lampu menolak bersinar karena akan dipakai orang jahat? Tidak mungkin. Lampu dapat melakukannya hanya kalau ia berhenti menjadi lampu. Di contoh konkret, cinta tidak dapat membeda-bedakan. Cinta yang kedua, cuma-cuma tanpa pamrih. Seperti lampu tadi, cinta memberi dan tak meminta balas jasa. Ini sesungguhnya yang harus kita terapkan. Seperti lampu tidak akan menolak, dia bersinar. Siapapun dia di sini bersinar. Samalah dengan kalau kita melihat bunga mawar. Tidak mengatakan saya akan memberi keharumanku kepada orang yang baik dan tidak kepada orang jahat. Nah, saudara, itu cinta yang kedua, cuma-cuma. Dan cinta yang ketiga, ya sifat cinta yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan, atau dengan kata lain, ia bebas. Nah, saudara-saudara, kita melihat dalam konteks bacaan kita saat ini, bagaimana cinta itu didasarkan dengan iman dan damai sejahtera Allah. Di sinilah titik kita memahami Dia mencintaiku oleh karena kasih karunia-Nya. Dan ini kita baca di ayat yang pertama, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kata hidup ini berarti tentang cinta Allah kepada kita yang memberi hidup. Jadi kalau Allah memberi hidup kepada kita, maka di situ karena cinta kasih-Nya kepada kita. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kedua, saudara-saudara, oleh Dia kita juga beroleh masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kalau Allah mencintai kita, maka kita harus berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Sebab
menerapkan cinta itu, sadar atau tidak, kita akan mengalami yang dikatakan kesengsaraan. Lalu dikatakan di sini di ayat yang kedua itu, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara, bisakah kita bayangkan berpengharapan? Di situ ada persoalan bagaimana kita menerapkan cinta itu. Seperti Allah menebus kita penuh dengan caci maki, diludahi. Bagaimana Allah mau menyelamatkan kita? Penuh dengan penderitaan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ketiga, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam pengharapan kesengsaraan kita. Ayat 3, saudara, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini memberi kepada kita satu inspirasi bahwa ketika kita mencintai, pasti ada pernik-pernik dari hal ini. Artinya mengalami kesusahan, kesengsaraan kita, dan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan tahap uji. Jadi ketika kita mengalami kesengsaraan dalam mencintai, maka kita juga harus berdiri. Inilah dikatakan berdiri. Artinya bermegah di dalam Tuhan, karena akan dari kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan harapan. Saudara-saudara, ini dasar bagaimana Allah mencintai kita, atau dengan kata Dia mencintai. Sebab bagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu kita lemah, kita berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Inilah dasar Allah, bagaimana Ia mencintai kita, harus mengorbankan dirinya dalam pendamaian dengan kita manusia. Saudara-saudara, sangat jelas dikatakan dalam firman. Kalau kita membaca ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini kaitannya dengan ayat yang ke-6, ke-7, saudara-saudara, menjelaskan kepada kita Allah menunjukkan kasih-Nya. Berarti sasaran kasih Allah adalah manusia, yaitu kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena ketika kita masih berdosa. Di ayat 9 sudah sampai dengan ayat yang ke-10 mau menjelaskan bagaimana Allah menyelamatkan manusia itu dengan cinta kasih-Nya, dengan belas kasih-Nya. Demikian juga kita, ketika kita mencintai seseorang, maka kita bercermin bagaimana cinta kasih Allah terhadap diri kita, dan kita juga meneruskan cinta itu di dalam kehidupan kita kepada saudara-saudara kita seiman, kepada saudara-saudara kita dalam persekutuan. Bagaimana kita menerapkan cinta yang Tuhan telah
sudah nyatakan kepada kita dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita telah menerima pendamaian itu, saudara-saudara. Ini berarti kita telah diperdamaikan. Kristus telah memperdamaikan dirinya terhadap kita manusia. Maka kita juga memiliki pendamaian kepada sesama kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Karena mencintai itu banyak juga kekecewaan terjadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita, kalau Allah mencintai kita, Dia mencintaiku, maka aku juga mencintai Dia. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, barulah kita mengasihi. Demikian juga sebagai orang percaya, kita meneruskan cinta itu kepada sesama kita di dalam kehidupan kita sebagai pemuda, pemudi gereja Toraja, jemaat Silo. Kita menerapkan cinta itu di tengah-tengah perbedaan. Ingat, cinta kita tanpa pamrih, harus membalas kita. Tapi cinta yang sesungguhnya penuh dengan pendamaian. Kita pahami di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus, saudara-saudara. Amin. Cinta Tuhan hanya tertuju pada kita, cintanya tidak membeda-bedakan dan diberi dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, setialah pada Tuhan dan hiduplah dalam cinta yang Ia berikan. Kepada Bapak Pendeta diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari firman Tuhan yang telah kita dengar, mari mengangkat pujian, Cinta Sejati. Berkorban untuk diriku. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saat ini, kita akan memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 197, bait yang pertama, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menduru, tergoyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Doa persembahan dan syafaat oleh Bapak Pendeta dengan kasih dipersilakan. Mari kita satu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam hati dan pikiran kami bahwa Kristus mencintai kami dan kami mencintai Kristus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Demikian itu kepada kami terhadap sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa akan peserta ibadah pemuda. Tuhan memberkati dalam masa muda, dalam mencari pasangan hidup, juga dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam penyelesaian studi. Kami tahu Tuhan menuntun mereka. Biarlah cinta itu berakar ketika mereka masih muda dan seterusnya. Sehingga berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk jemaat. Kami berdoa akan persembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan memberi kesempatan kami untuk menyatakan itu dalam pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa pencari kerja bagi pemuda. Kami berdoa dalam masa pandemi ini, Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk terus melakukan yang terbaik di tengah-tengah himpitan seperti ini. Ya Tuhan, kami berdoa majelis gereja, kami berdoa pemerintah bangsa negara kami berdoa anak yatim piatu dalam penderitaan mereka, Tuhan menolong mereka. Kami berdoa orang-orang yang mengalami bencana alam, Tuhan juga memberikan keteguhan dan memberikan kepada kami untuk membangun kesadaran bersama dalam menolong sesama kami. Kami berdoa tim live streaming ini, Tuhan memberkati para pemuda sehingga acara ini terus berjalan dengan hikmat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah kami di dalam Kristus Yesus yang
telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah setia menaruh pengharapan dan iman kita kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita di dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Menutup ibadah kita, mari berdiri dan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 86, bait yang pertama dan bait yang keempat, tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Jangan khawatir, ialah membimbing dengan tangannya, baitnya yang keempat. Jangan khawatir, ialah membimbing dengan tangannya. Kristus pemimpin yang teguh, tenagamu dan hidupmu. Saudara-saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk kembali dan mari mengucap syukur secara pribadi. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok